Gue percaya banget financial knowledge itu penting ya. Jadi jangan merasa kayak oh gaji gue baru segini, financial knowledge itu nggak penting. Nggak, itu penting buat semua orang karena kalian mau achieve sesuatu kalian harus punya planning tentang itu. Halo, gue Aditya Saputra, umur gue 30 tahun, dan gue bekerja sebagai Head of Product di Noise. Hari ini gue akan share ke kalian tentang perjalanan finansial gue di money market. Gue kuliah di ITB, jurusan elektro, kemudian gue lulus tahun 2015. Habis itu gue kerja di Orami, karena gue kenal sama CEO-nya. Gue udah 5 tahun kerja di Orami, sekarang gue pindah ke Noise. Noise itu perusahaan OTT untuk media, dan kita spesialisasi di bidang audio. Gue datang dari keluarga yang cukup, kita nggak lebih-lebih banget gimana gitu. Bokap gue dia karyawan swasta, nyokap gue ibu rumah tangga. Gue punya satu saudara perempuan, kakak gue. Karena bokap gue mungkin karyawan swasta ya, dia untuk investasi sih jujur nggak terlalu nggak knowledge banget yang maksudnya sampai ngerti kayak semua produk-produk yang ada di market gitu ya. Dan nyokap gue juga dia selalu nekanin ke gue investasi terbesar itu adalah knowledge gitu. Jadi dia nggak bisa, mereka bilang kata-katanya mereka ini ya, papa mama nggak bisa kasih kamu uang, cuma bisa kasih kamu pengetahuan, bekal ilmu. Ya itu yang akhirnya juga gue pakai untuk jadi bekal gue untuk investasi juga gitu, ilmu yang kita pegang. Waktu gue kerja di perusahaan sebelumnya, gue juga bekerja sebagai product manager ya. Terus kemudian gue sambil jalan 5 tahun gue dipromot jadi head of product gitu. Kenapa di Noise? Karena gue memang punya hobi di audio gitu ya. Gue suka dengerin musik, gue suka bikin musik juga, gue suka dengerin podcast. Dan waktu itu gue bilang, ini opportunity yang kayaknya gue nggak akan berani lewatin sih. Jadi bener-bener kayak dalam seumur hidup gue harus nyoba ini paling nggak sekali gitu. Jadi karena line of work-nya bidangnya media dan audio, sesuatu yang gue memang udah hobi banget. Terus dari gitu head of product, something yang gue udah gain experience-nya gitu kan. Jadi kayaknya ini kayak cocok banget gitu buat gue. Waktu pertama gue kerja tahun 2015, jujur gue nggak ngerti soal investasi. Gue cuma naruh uang di bank aja gitu. Cuman ya sambil jalan setahun itu gue juga ngeliat kayak, wah kok kayaknya uangnya bener-bener kayak nggak ada perkembangan. Dan jujur waktu itu mungkin kayak dari, wah kayaknya gaji gue kalau misalnya gue mau beli rumah, kayaknya ini unlikely lah gitu. Nah jadi gue mulai mikir untuk diversifikasi ke investasi yang mungkin lebih gede returnnya. Nah kebetulan bank gue waktu itu ngasih akses gue untuk beli reksadana. Nah jadi itu mungkin gateway gue pertama untuk gue investasi yang lebih high risk atau lebih high gain. Nah dari reksadana itu pertama gue beli, budget gue itu 4 juta sebulan gitu. Jadi dari gaji gue 4 juta tuh gue alokasiin untuk reksadana, sisanya ke deposito misalnya. Waktu itu gue taruhnya di Schroder kebanyakan gitu. Terus ya sebetulnya waktu itu kayak lumayan ya, jadi growth-nya sempat oke, tapi ya karena lagi mungkin karena tamak juga ya orang, gue waktu itu coba lagi untuk expand lagi ke saham gitu. Nah kalau saham sih jujur gue belinya gue blue chip aja sih, gue juga nggak ngambil yang resiko banget. Cara main gue di reksa sama saham itu sama, gue pakai dollar value aja gitu. Jadi basically caranya kita set amount yang kita mau invest tiap bulan, jadi sudah tiap bulan tuh kita bakal targetin masukin uang segitu gitu. Ya, pelan-pelan seiring dengan bertumbuhnya ekonomi ya harusnya investasi kita juga naik juga gitu. Kalau untuk investment sendiri gue ada allocation-nya. Jadi untuk yang 30% itu gue pakai untuk bayarin properti. Terus kemudian 30%-nya lagi tuh investment yang sifatnya lebih long term gitu. Separuh dari sisanya gue pakai untuk investment yang agak high risk gitu ya. Ya dan 15%-nya lagi itu biasanya untuk expense yang bulanan sih gitu. Selain itu gue juga sempat tahun 2017 tuh gue ngeliat Bitcoin. Jadi kayaknya waktu itu Bitcoin belum hot-hot banget sih. Soalnya itu kalau gue nggak salah baru naik dari rupiahnya 4 juta menuju ke 20-an waktu itu. Nah gue inget banget pertama kali gue masuk Bitcoin tuh harganya tuh 17 juta Bitcoinnya. Sayangnya yang gue masukin cuman 5 juta gitu. Along the way ya, tapi ya muncul Bitcoin, terus gue juga mulai ngerti tentang Ethereum segala macam. Nah itu gue ya pelan-pelan
belajarin gitu ya, kayak ini apa sih sebenarnya, blockchain itu apa, cryptocurrency itu apa, dan gue ngerti kayak ini investasi yang sangat high risk banget. Jadi kalau waktu itu prinsip gue adalah gue nggak akan taruh uang di sini yang gue nggak bisa kehilangan, karena suatu saat value-nya mungkin bisa nol gitu. Itu masih sebuah kemungkinan yang kita bisa kejadian, bahkan sekarang pun masih mungkin gitu. Nah jadi gue hanya taruh uang yang sifatnya emang gue berani untuk hilang lah gitu. Nah sambil jalan investmentnya di Bitcoin lumayan naik, kadang gue ada perlu cash buffer gitu ya, misalnya ada perlu itu gue cash out gitu, tapi mungkin value tertingginya yang sempat ada di situ ya mungkin 200-300 juta rupiah ya gitu. Hobi gue main musik, gue suka bikin musik juga, makanya gue di apartemen juga ada production ini lah ya, gears gitu ya. Kalau selain itu gue juga suka masak. Itu sebenarnya awalnya dari waktu gue tinggal di apartemen, gue dulu berasa kayak wah expense gue untuk makan-makan tuh mahal banget gitu. Waktu itu nggak ada catering yang enak juga, jadi gue akhirnya belajar masak gitu. Dimulai dari nonton YouTube gitu, seneng juga nih, kayaknya masak kayaknya seru. Akhirnya gue hobi gue masak. Terus belakangan gue juga lagi lumayan seneng podcast juga. Gue ya karena gue jadi mungkin datang dari musik juga ya, gue udah setengah jalan, gue udah punya gearsnya. Gue sekarang lagi coba nerusin di podcast. Nah dari situ gue lagi kepikiran untuk bikin bisnis yang menggabungkan hobi-hobi gue ini gitu. Jadi antara masak dengan podcasting gitu. Financial goals gue, short term gue ada ini ya, wedding. Jadi gue akhir tahun ini gue harus nikah. Basically the budget is already set aside lah buat itu. Long term pension ya, always pension. Jadi kan ya lagi gue datang dari keluarga yang karyawan, jadi kita bukan pengusaha. Jadi buat kita pensiun itu penting banget gitu. Ya jadi kan bokap gue kan karyawan swasta gitu ya. Jadi gue lihat bagaimana lifestyle dia dari dia bekerja sampai dia pensiun itu juga berubahnya lumayan. Karena benar-benar kalau lu kerja sama orang gitu ya income lu dari ada jadi nggak ada gitu, dan nggak mungkin lu ngandelin murni dari cuma dari pensiun yang dikasih doang gitu. Jadi itulah kenapa menurut gua long term goal gua pasti ke arah situ sih gitu. Kalau buat gua investasi itu banyak ya faktornya, jadi nggak cuma tentang knowledge doang juga, tapi juga tentang keberanian gitu. Maksudnya kalau lu belajar knowledge gitu, tapi lu tetap ujung-ujungnya nggak invest juga nggak ada gunanya juga kan. Jadi untuk di situ emang lu perlu ada leap of faith-nya lah gitu, untuk lu berani ini oke, gue put money lah di situ. Nah, knowledge itu menurut gue lebih ke mitigasinya gitu. Jadi kayak berani, terus lu mitigasi dengan oke, lu ngerti resikonya kayak gimana. Kalau investasi yang high gain itu juga high risk juga gitu. Ya nggak bisa ini juga ya, maksudnya nggak bisa melepaskan faktor keberuntungan juga sih. Kayak Bitcoin gitu, honestly kayak siapa yang tahu gitu harganya sekarang jadi begini kan gitu ya. It's part of luck juga gitu. Ya namanya hidup ya, kadang lu untung, kadang rugi juga gitu. Harapan gue tentunya untuk short term goal gue, long term goal gue, medium term semuanya bisa tercapai yang finansial. Nah, prinsip gua kalau misalnya ngomongin finansial, kalau misalnya lu pengen sesuatu, lu harus konsisten. Jadi nggak bisa tuh namanya instan, semuanya tuh harus pakai proses gitu.